Nah, untuk kita ketahui, masyarakat tadi berkewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Apa itu peristiwa kependudukan dan apa itu peristiwa penting? Jadi mudahnya, simpelnya begini. Peristiwa kependudukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Imra Liang dalam acara Obsesi, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pemutakhiran data pemilih oleh penyelenggara pemilu untuk pemilihan umum ke depannya. Sahabat Bawaslu, dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih, tentu penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu sendiri tidak akan bisa bekerja sendiri untuk melaksanakan tahapan ini. Tentu ada perlu pihak lain. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita sengaja sudah hadirkan Sekretaris Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Eko Safianto, AP MSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Sahabat Bawaslu, Bapak alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini. Nantinya kita akan diskusi membahas bagaimana sih peran atau kontribusi apa yang akan diberikan, yang tugas-tugas pokok apa yang mungkin yang akan diberikan oleh Dinas Dukcapil kepada terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Mungkin Bapak mengawali diskusi kita ini, sebenarnya dalam Dinas Dukcapil ini apa sih Pak tugas pokok Dinas Dukcapil itu sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak host kita, Obsesi ya Pak ya? Obsesi Lu. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat kami sampaikan bahwa Disdukcapil ini adalah salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasaman yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, terkait dengan tugas pokok fungsi kita, salah satunya adalah itu menerbitkan dokumen kependudukan sebagai salah satu bentuk hadirnya negara untuk melindungi status pribadi dan status hukum penduduknya. Nah, jadi sebagai salah satu tugas kita yaitu menerbitkan dokumen kependudukan yang itu adalah hak daripada penduduk. Jadi hak penduduk itu mendapatkan dokumen kependudukan dan kewajiban kami untuk menerbitkan dokumen kependudukan. Namun selain ada hak dan kewajiban tadi, masyarakat juga punya kewajiban. Jadi hak masyarakat memiliki dokumen kependudukan, kewajibannya adalah melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga. Kemudian hak kami, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu memperoleh data yang benar dari penduduk dari kegiatan pelaporan tadi. Nah, untuk kita ketahui, masyarakat tadi berkewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Apa itu peristiwa kependudukan dan apa itu peristiwa penting? Jadi mudahnya, simpelnya begini. Peristiwa kependudukan adalah apabila di dalam dokumen kependudukan kita, khususnya kartu keluarga, terjadi perubahan data seperti pindah datang, pindah domisili, kemudian
ada perubahan status pendidikan, perubahan status pekerjaan, perubahan status perkawinan. Nah, ini kewajiban penduduk untuk melaporkan kepada Dinas Dukcapil supaya dokumen kependudukannya diupdate, dimutakhirkan. Nah, jangan-jangan kartu keluarga kita masing-masing, silakan nanti dilihat, jangan-jangan pendidikan anaknya sudah tidak sesuai lagi. Seperti kenyataannya anaknya sudah kuliah, ternyata di dalam KK masih SD, masih SMP. Nah, ini perlu dimutakhirkan. Nah, jadi itu yang terkait dengan peristiwa kependudukan, termasuk kita juga di dalam peristiwa kependudukan itu melayani penduduk rentan. Memberikan pelayanan penduduk rentan ini bagi yang ODGJ, kemudian yang sakit lumpuh, kemudian yang ada di lapas, orang tua yang tidak mampu lagi berjalan. Nah, itu yang kita berikan pelayanan untuk pelaporan peristiwa kependudukan tadi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tadi peristiwa penting. Nah, jadi peristiwa penting ini adalah peristiwa yang terjadi berupa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Jadi ada beberapa macam peristiwa penting, tapi yang umumnya kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian. Ada lagi pengangkatan anak, ada pengesahan anak, dan sebagainya. Ini yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada kita. Karena apabila penduduk tidak melaporkan peristiwa-peristiwa tadi, otomatis data kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat tadi tidak update. Gitu. Jadi di Sisapil mencatatlah semua kependudukan. Iya. Khusus ini di Kabupaten Pasaman. Iya. Boleh tahu Pak berapa jumlah penduduk Kabupaten Pasaman saat ini Pak? Jadi kita kan melayani seluruh penduduk kita. Iya. Mulai dari lahir sampai meninggal. Itu kita terbitkan dokumen kependudukannya. Untuk Kabupaten Pasaman, jumlah penduduk kita itu 317.415. 317.000 ya? Iya, 317.415 jiwa. Jadi kalau dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat itu 5.887.418. Berarti penduduk Pasaman itu 5,4% dari jumlah penduduk se-Sumatera Barat. Kemudian untuk kecamatan yang tinggi jumlah penduduknya itu berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan 53.563 jiwa. Dan jumlah penduduk yang terendah, kecamatan yang paling rendah, jumlah penduduknya itu Mapatunggu Selatan 10.289 jiwa. Ini berdasarkan data penduduk kita semester 2 tahun 2025. Jadi ini baru dirilis minggu kemarin. Jumlah penduduk kita yang sebelumnya 315 sekarang menjadi di semester 1 2025 itu 315.000 menjadi 317.415 jiwa. Nah, bayangkan seluruhnya itu harus kita layani, mulai dari kelahiran, kemudian nanti usia 17 dia mendapatkan KTP. Sebelum 17 dia harus mendapatkan, kita ceritakan step-stepnya, mulai dari kelahiran dia akan mendapatkan akta kelahiran, kemudian penambahan anggota keluarga dalam KK, serta kartu identitas anak bagi yang bersangkutan. Nah,
Kemudian nanti di usia anak ini 5 tahun ke atas, kartu identitas anak ini akan ditempel dengan foto, sudah dilengkapi dengan foto. Jadi anak yang usia di bawah 5 tahun belum ada foto, kartu identitas anaknya belum punya foto. Kemudian antara 5 sampai di bawah 17 itu dilengkapi dengan foto kartu identitas anaknya. Kemudian 17 tahun wajib, 17 tahun wajib punya KTP, wajib, karena sebagai salah satu syarat di pemilihan umum, sebagai pemilih, di salah satunya disyaratkan juga dengan KTP ya Pak ya. Jadi itu, jadi di Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga diwajibkan bagi 17 tahun punya KTP. Kemudian setelah yang bersangkutan punya KTP, mungkin sudah memasuki usia pernikahan, akan kawin, nanti akan kita layani lagi dengan kakak baru bagi yang bersangkutan. Keluar dari kakak lama, Betul, kakak baru. betul. Jadi ada 5 produk, 5 produk dokumen yang kita keluarkan bagi pasangan yang menikah. Yang pertama, kakak baru bagi yang bersangkutan. Kemudian kakak perubahan bagi orang tua dan mertuanya. Kemudian KTP baru, karena kan sebelumnya KTP itu belum kawin. Perubahan status. Betul. Jadi kita rubah statusnya menjadi kawin untuk pasangan yang menikah. Sampai nanti dia akhir masa, yang bersangkutan meninggal, kita terbitkan lagi akta kematian. Jadi pelayanan di Sdukcapil itu mulai dari lahir sampai yang bersangkutan meninggal, itu kita layani untuk 350.415 orang atau 15 jiwa. Oke Pak, tadi kita sudah sedikit menyinggung lah bagaimana retak kan hubungan juga nanti tadi dia singgung. Ya. Ketika kita memilih kita harus punya KTP. Iya. Nah sekarang kita sinkronkan atau kita coba hubungkan sejauh mana peran Dinas Dukcapil ini Pak terhadap dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilu ini Pak? Iya. Terkait dengan pemutahiran data kependudukan yang kita sinkronkan juga dengan data pemilih, persiapan untuk pemilu ke depan, kita sudah membuka berbagai akses, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pemutahiran data. Contoh, selain kita memberikan pelayanan di kantor kita, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kita juga memberikan akses pelayanan kepada Nagari. Jadi Nagari kita berikan akses layanan online untuk melakukan pemutakhiran data, penerbitan KK, penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta kematian, dan surat pindah itu seluruhnya sudah bisa dilakukan di Nagari. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke Capil, cukup dilaporkan ke pemerintah Nagari. Nanti pemerintah Nagari melalui online akan mengajukan permohonan perubahan KK, akta kelahiran, akta kematian kepada Capil. Dan kita akan proses, setelah prosesnya selesai, nanti akan kita kirimkan file PDF dokumennya kepada Nagari. Nagari yang akan mencetak dokumen tersebut. Nah, itu salah satu memberikan kemudahan untuk masyarakat bisa menunaikan kewajibannya tadi. Jadi kalau kita tinggal di Rau Utara, di Mapatunggul, Mapatunggul Selatan, di Dua Koto, tidak harus datang ke Dinas Dukcapil karena bisa selesai di Nagari. Kemudian akses yang lain selain dari pelayanan online di Nagari, kita juga memberikan akses pelayanan online mandiri namanya. Iya. Bisa. Jadi pelayanan online mandiri ini kita artikan sebagai masyarakat cetak dokumen sendiri, yaitu mandiri. Artinya kita sediakan fasilitas nomor WhatsApp
untuk masyarakat yang akan mengurus secara mandiri. Nah, jadi melalui WhatsApp tersebut, nomor WhatsApp-nya adalah 0811 661 1308. Nah, jadi 0811 661 1308. Ya, kenapa kita pakai di ujungnya 1308? Itu adalah kode pasaman. Ya, 13 itu kode provinsi, 08 itu kode pasaman. Jadi di awal NIK kita itu 1308. pasti di kode NIK kita itu 1308. Kalau di seandainya kita mendaftarkan dulu pertama kalinya di Kabupaten Pasaman. Nah, jadi selain pelayanan secara mandiri tadi, kalau masyarakat yang sudah melek IT kan, itu bisa dia melakukan permohonan dokumen kependudukannya secara online melalui WhatsApp tadi. Nanti akan kita berikan link websitenya untuk masuk ke sistem kita. Nah, itu yang layanan online mandiri. Kemudian ada lagi IKD, identitas kependudukan digital. Ini berarti kalau identitas kependudukan digital ini sebetulnya adalah KTP digital. KTP dalam format digital yang diaktifasi di dalam smartphone kita. Jadi kalau seandainya secara manual KTP fisik itu tidak ada, itu bisa digantikan dengan KTP digital dari identitas kependudukan digital. Dan seandainya di dalam pemilu presiden nanti tidak bisa menunjukkan KTP, boleh memakai NIK, karena itu sama, dia KTP digital, KTP dalam format digital yang diakses melalui smartphone kita masing-masing. Jadi di dalam IKD tadi, selain data penduduk kita punya, isinya itu selain data penduduk, itu juga berisi pelayanan. Jadi di dalam IKD itu ada pelayanan untuk nasabah penduduk. Jadi bisa gitu, Bisa melanjutkan permohonan pelayanan. bisa mengajukan permohonan pelayanan melalui IKD tadi, aplikasi IKD. Jadi dengan catatan kita sudah aktivasi IKD itu di dalam HP kita. Jadi di Play Store itu ada. Di Play Store kita ambil identitas kependudukan kita. Nah, tetapi nanti aktivasinya harus di depan di petugas distrik KPO, ini harus di kantor KPO untuk memverifikasi kebenaran data dan kebenaran keterangan. Jadi di dalam itu sudah dapat melakukan, penduduk sudah bisa melakukan pelayanan dokumen kependudukan, baik itu berupa KK, kelahiran, surat nikah, atau kematian, dan sebagainya. Jadi itu akses yang kita berikan untuk mempermudah masyarakat melakukan kewajiban melaporkan tersebut dan selain fasilitas yang kita berikan secara online tadi, secara offline, secara awal, kita juga memberikan pelayanan keliling. Oh, ada juga keliling ya Pak? Ada. Jadi Pak Indra, kita juga melakukan pelayanan keliling perekaman KTP bagi pemilih pemula di sekolah-sekolah. Ya, di SMK, SMA, MA, dan pondok pesantren. Jadi kita memberikan pelayanan kepada sekolah untuk mempermudah pemilih pemula melakukan perekaman KTP. Jadi itu beberapa akses ke Pak Indra untuk mempermudah masyarakat melakukan pemutakhiran. Jadi tadi sahabat Baslu sudah sangat mudah sekali ya untuk mengakses permohonan layanan kepada dinas penduduk, itu mau perubahan status, mau pindah domisili atau segala macam lah, bisa melalui online juga Mas. Selain internet juga.
Nah, kalau sebelum ini Pak, kan sering Pak, sebelum hari pemungutan suara itu masih ada yang belum punya KTP, masih ini mau KTP belum ada punya, dia mau memilih besok udah ini. Nah, ada nggak strategi dari Dukcapil untuk mempermudah masyarakat sehingga dia dapat KTP dan dapat memilih di hari H? Jadi di awal tahun 2026 ada kebijakan baru yang mewajibkan pemilih pemula atau wajib KTP yang sudah berusia 16 tahun boleh dilakukan perekaman. Boleh dilakukan perekaman. Jadi kita turun ke sekolah itu ada anak usia 16 tahun kita lakukan perekaman. Walaupun masih belum 17 tahun. Boleh, walaupun belum 17. Jadi untuk mempermudah pemilih pemula ketika yang bersangkutan sudah memasuki ulang tahun 17, tinggal ambil KTP saja, tinggal jemput lagi, tinggal cetak. Jadi tidak perlu lagi datang ke Capil. Jadi bayangkan kita lakukan perekaman bagi anak usia 16 tahun dari sekolah, kemudian nanti apabila sudah 17 tahun silakan ambil KTP. Kalau seandainya Pak Indra tidak sempat nih ngambil ke Capil, boleh COD. Boleh juga COD. Boleh COD. Jadi kita sudah kerjasama dengan GNP, KTP-nya diantar ke rumah, ya dengan COD. Biaya pakai biaya Pak? Pakai biaya COD dan biaya. Jadi untuk biaya bisa kami sampaikan di sini di dalam Kabupaten Pasaman itu 12.000 ongkos kirim. Ya, kalau dipikir-pikir Pak Indra, bayangkan saja dari Rao untuk KTP berbuskati ongkosnya nggak dapat 1.000 atau 12.000. Dengan 12.000 kita tunggu di rumah. Jadi ini memberikan kemudahan. Bukan berarti Capil memungut biaya, enggak. Ini untuk Ini untuk pihak ketiga yang memberikan pelayanan mengantarkan KTP itu sampai ke rumah. Jadi itu sudah kita lakukan dan sudah berjalan. Kalau kita lihat datanya untuk KTP yang dilakukan COD tahun kemarin, jadi ini baru launching Pak Indra, Agustus kemarin baru launching oleh Pak Bupati. Jadi dari dari data yang kita dapat mulai dari bulan Agustus sampai Desember kemarin itu sudah ada 1.048 KTP yang COD hanya 4 bulan sudah 1.048 KTP COD. Jadi kita tidak perlu lagi berstamping. Kalau kita sudah lakukan perekaman, pesan dia melalui COD. Kemudian kalau seandainya KTP kita rusak, patah dan tidak terbaca lagi, tidak perlu lagi datang ke Distrik Capil, silakan pesan KTP melalui KTP COD, melalui KTP. Nah, bagaimana cara pemesanannya? Kita sudah membuka seluruh pemesanan KTP COD itu di setiap negara. Di setiap negara. Jadi formulir pemesanan ini sudah disiapkan di setiap negara. Nanti silakan dipesan melalui nanti nagari yang akan menyampaikan kepada kita dan bagi pihak kita yang mengantarkan ke rumah kita masing-masing. Itu Pak. Kemudian lagi Pak Indra, boleh saya tambahkan terkait dengan akses layanan konten yang sudah kita berikan kepada masyarakat di tahun 2025. Secara total kita sudah memberikan pelayanan konten itu sebanyak 11.091 dokumen. 11.091 dokumen, 11.091 di tahun 2025.
Bayangkan kalau seandainya ini diurusnya ke Pusdapin, kita anggap sajalah biayanya itu 50.000 saja. 50.000 saja ongkosnya itu sudah hampir setengah miliar penghematan masyarakat daerah. Apalagi kalau 100.000 itu sudah 1,1 miliar. Kalau seandainya kos yang dikeluarkan dari tempat tinggalnya menuju ke kantor Dukcapil yang ada di Indonesia. Nah, jumlah dokumen kita keseluruhan yang sudah kita terbitkan itu sebanyak 67.271 dokumen. Berarti yang melalui pelayanan online itu sudah mencapai 16,5%. 16,5% itu sudah melalui online. Jadi kita berharap ke depan semakin meningkat presentasi layanan online karena ini memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain tidak perlu datang ke Pusdapin, kemudian sisi waktu tidak mudah untuk menghabiskan waktu saya. Jadi ketika pada proses penukaran data pemilih ini Pak, data kependudukan, terkadang kali kendala kita kan kesadaran masyarakat nih Pak. Ada masyarakat yang meninggal tapi tidak dilaporkan, bahkan masih ada sampai sekarang udah 2 tahun meninggal masih ada dilaporkan. Nah, gimana sih harapan Bapak, harapan di Dukcapil terhadap kesadaran masyarakat ini Pak? Ya. Karena sering juga kita ketemu ini Pak, ketika data ini sebenarnya sudah meninggal, faktanya sudah meninggal, tapi datanya sudah masih aktif, sehingga di data pemilih ini masih ada namanya Pak. Tentu berpengaruh juga kiranya jumlah surat suara. Ini jumlah surat suara juga dicetak, sehingga setiap yang dicetak ini tujuannya kan untuk menghemat juga anggaran negara. Nah, bagaimana harapan Pak dengan kesadaran masyarakat ini? Baik Pak Indra, terkait dengan kesadaran masyarakat untuk memberikan pelaporan khususnya kematian. Jadi memang selain kita memberikan pelayanan untuk melakukan akta kematian itu, kita tidak hanya menunggu kesadaran masyarakat. Ya. Kita sudah bekerja sama dengan KDAI dan jabatan untuk menyampaikan laporan kematian Pak. Jadi laporan kematian bulanan namanya. Jadi laporan kematian bulanan itu berjenjang mulai dari Blok dan lagi kecamatan sampai ke dinas pendidikan dan kesehatan. Setiap bulan pada tanggal 5 itu wajib disampaikan kepada. Nah, pelaporan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Nana itu nanti akan diproses melalui online. Untuk tahun 2025 saja, akta kematian yang sudah kita terbitkan itu sebanyak 3.568 akta kematian. Sudah 3.568 akta kematian yang kita terbitkan khusus untuk yang berasal dari pelayanan online atau pelayanan offline atau pelayanan yang melalui IKD dan sebagainya. Nah, memang kita sadari walaupun sudah kita berikan akses seluas-luasnya untuk memberikan kemudahan pelaporan tadi, ada juga sebagian kecil yang masih belum melaporkan dengan alasan-alasan masing-masing lah. Kita tidak tahu, mungkin ada alasan tertentu yang tidak mau melaporkan kematian. Nah, makanya kita wajibkan kepada negara. Karena pelaporan kematian itu wajib dilakukan oleh kepala Jorong. Kalau kita lihat undang-undangnya, peristiwa kematian itu wajib selain dilaporkan oleh keluarga, juga wajib dilaporkan oleh ketua RT dan RW undang-undang. Kalau kita kepala Jorong, jadi
kewajiban melaporkan kematian itu ada di negara Eropa. Nah, inilah yang kita buatkan mekanismenya, pelaporan bulanan yang mulai dari dolor ke jenjang sampai kepada itu kan. Nah, satu lagi Pak, Ya. sejauh terkait dengan akurasi data kependudukan ini Pak, apa tantangan yang paling besar yang dialami selama ini Pak untuk akurasi data kependudukan? Ya. Terkait dengan validitas data, ya, akurasi itu terkait dengan validitas data. Kuncinya ada di pelaporan data. Kuncinya tadi ada di pelaporan. Jadi penduduk wajib melaporkan peristiwa yang terjadi di dalam keluarga. Nah, apakah itu lahir, apa itu meninggal, atau pindah, atau datang. Itu kewajiban penduduk supaya data kita semakin update, semakin valid. Kalau untuk perkembangan sekarang, bila dikhawatirkan ada KTP ganda misalnya, itu tidak dimungkinkan lagi. Tidak dimungkinkan lagi karena kita KTP saat ini sudah dilakukan perekaman biometrik. Jadi selain data, kita juga melakukan perekaman biometrik pada KTP. Jadi KTP itu ada stipulasi, ada iris mata, kemudian ada tanda tangan, dan ada foto wajah. Yes, foto wajah ini foto wajah, sidik jari, iris mata itu digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi, meninggalkan data supaya tidak ada lagi data. Nah, kalau ternyata misalnya dilaporkan ada KTP satu lagi, misalnya atas nama si A, ada KTP di daerah lain, itu dipastikan kalau tidak palsu, berarti yang bersangkutan sudah pindah. Itu aja pilihannya, dua itu pilihannya. Kalau tidak palsu KTP-nya, berarti yang bersangkutan sebetulnya sudah pindah. Tapi KTP masih dipegang, dan KTP di tempat baru sudah keluar. Jadi KTP itu bisa kita cek dengan card reader apakah aktif atau tidak. Otomatis kalau yang bersangkutan sudah pindah ke pasaman, bisa sebelumnya batal, kemudian dia sudah pindah ke pasaman. KTP pasamannya itu kalau kita cek dengan card reader aktif. KTP batal, kita cek tidak aktif lagi karena posisinya sudah pindah. Iya. Kemudian untuk masyarakat secara umum ingin mengetahui bagaimana cara cek data kependudukan mana yang aktif mana yang tidak, gunakan iktp. Nah, jadi di Karta saat ini sejak 2020 itu kan sudah menggunakan e-upload, tidak lagi tanda tangan basah, segala basah itu sudah e-upload. E-upload ini bisa dibaca dengan iktp. Jadi sejak 2026 pada 1 Januari 2026, QR code yang ada di Karta itu tidak bisa lagi dibaca, dengan aplikasi pembaca QR code ataupun dengan Google Lens, tidak bisa lagi. Kalau itu sebelumnya bisa, sekarang tidak bisa lagi. Jadi untuk keamanan data, informasi keamanan data, membaca QR code dengan iktp. Jadi di aplikasi kita di HP kita tadi, itu kita bisa membaca QR code pada data. Apakah datanya aktif atau tidak. Nah, jadi mungkin Bawaslu kalau seandainya ke depan akan melakukan pengecekan data pemilih melalui petugasnya di bawah, ya.
seandainya kakak ini diragukan apakah masih aktif atau tidak, itu bisa dilakukan penyidikan dengan kita. Tapi dengan catatan seluruh petugas Bawaslu sudah melakukan IKT masing-masing. Iya, gitu. Baik sahabat Bawaslu, sudah banyak hal mudah untuk melakukan permohonan layanan kepada Dinas Dukcapil, baik itu melalui online maupun juga offline. Banyak tadi cara yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis, Bapak Sekdes, maksud saya. Sahabat Bawaslu, bagi sahabat Bawaslu yang belum memiliki IKD, silahkan download IKD dan daftarkan ke Dukcapil, sehingga nanti ketika pemilih bisa langsung membawa HP-nya saja, bisa untuk memilih, tidak perlu membawa KTP fisik. Dan ada pelayanan di dalamnya. Betul. Ketika mengubah status, cukup buka IKD, Pak ya? Ya, sambil duduk di rumah, ajukan permohonan untuk penerbitan perubahan KK, penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta kematian, atau penerbitan surat pindah. Sambil goyang-goyang kaki di rumah, pegang HP, selesai urusan. Oke Pak, mungkin terakhir Pak. Ya. Mungkin rekomendasi atau saran agar data pemilih secara umum lah, Ya. kedepannya lebih baik dan lebih akurat. Ya. Mungkin rekomendasi bersama Pak Kentan. Ya, sebelum kami menyampaikan rekomendasi, mungkin perlu juga kami sampaikan informasi terbaru bahwa dalam rangka untuk pemenuhan ataupun pemutahiran data penduduk dan pemenuhan dokumen kependudukan bagi penduduk, saat ini bagi wajib KTP yang belum melakukan perekaman dan usianya sudah 17 tahun ke atas, ketika keluarganya akan melakukan pencetakan KK untuk mendapatkan pelayanan di kantor Dukcapil, akan terdapat. Karena di dalam KK, apabila ada anggota keluarga yang belum juga lengkap KTP dan kebetulan keluarga yang bersangkutan memohon pelayanan seperti akta kelahiran atau surat pindah atau akta kematian, itu akan terhambat karena tidak bisa dilayani, bisa dilayani sepanjang yang bersangkutannya belum melakukan perekaman. Jadi ya akan terlambat. Jadi sekarang sudah kita di sistem itu sudah teruji. Kalau seandainya ada anggota keluarga di dalam KK itu yang belum melakukan perekaman, harus dihadirkan segera. Harus dihadirkan segera untuk dilakukan perekaman supaya dokumen yang diinginkan bisa kami hadirkan. Ini salah satu cara ini yang baik, karena wajib KTP itu kan 17 tahun itu sudah wajib, sedangkan 16 tahun ini sudah boleh dilakukan. Tapi pada kenyataannya, ini data lagi yang saya sampaikan, masih ada penduduk kita yang belum melakukan perekaman. Dari 225.477 wajib KTP, berarti kan yang 17 tahun ke atas, yang sudah melakukan perekaman KTP, yang sudah melakukan perekaman KTP itu sejumlah 221.256. Berarti masih ada 4.221 penduduk lagi yang belum merekam. Nah, jadi ini salah satu cara kita, selain kita layanan keliling tadi, jemput bola ke sekolah, ke nagari, ke Jorong, kita melakukan, bukan kita sebetulnya, secara sistem kebijakan dari pusat itu memaksa penduduk untuk
melakukan perekaman sebelum ada pelayanan yang kita lakukan. Terakhir mungkin rekomendasi dari kami, karena ini kerja besar Pak Hendra, tentu juga tidak bisa sendiri. Mungkin bersama-sama stakeholder terkait, Bawaslu, KPU, kemudian mungkin pemerintahan terdepan kita, nagari, kecamatan, bersama-sama untuk melakukan pemutahiran data kependudukan tadi, termasuk sekaligus melakukan pemutahiran data pemilih. Karena kita sebagai persiapan kita untuk pemilu. Terima kasih Pak. Ya. Sahabat Bawaslu, tadi juga kita dengar masih ada 4.000 lebih pemilih penduduk yang dia sudah berumur 17 tahun belum melakukan perekaman KTP Pak ya. Berarti kalau kita hitung-hitung itu sudah bisa duduk satu anggota dewan. Jadi untuk sahabat Bawaslu yang sudah 17 tahun yang masih belum melakukan perekaman KTP, silakan datang ke Dinas Dukcapil, laporkan dan lakukan perekaman KTP sehingga nanti bisa menyampaikan hak suaranya di bilik suara. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sahabat Bawaslu. Jangan lupa like, comment, dan share channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya Pak. Terima kasih. Minum Pak.